السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas firman Allah, tapi tidak ada di Al-Quran ya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, Lau ataitani bikurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku berarti apa? Datang kepada Allah berarti mati ya, bukan sholat. Ada orang mengatakan mendatangi Allah berarti sholat, keliru. Atau bertemu dengan Allah, sholat itu bertemu dengan Allah, keliru. Tidak ada istilah seperti itu dari Nabi SAW. Sholat adalah berbisik. Salat adalah berbisik-bisik dengan Allah ya. Walaupun Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, tapi tidak mengistilahkan dengan kita bertemu dengan Allah saat salat, tapi berbisik. Kapan bertemu dengan Allah? Mati. Bertemu dengan Allah mati. Maka ada riwayat mengatakan bahwa barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah lebih suka lagi bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, kok kita cepat-cepat ingin mati, bagus sekali. Cepat-cepat ingin bertemu dengan Allah, bagus sekali. Allah pun rindu, ingin cepat-cepat bertemu dengan kita. Laqad tala syauqul abrari ila liqaihi, wallahu ila liqaihi ahabbu syauqan. Orang beriman, orang baik itu rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Allah lebih rindu lagi ingin bertemu dengan dia. Kapan? Sakaratul maut ya. Sebab kalau bukan sakaratul maut, berarti sekarang ini kita dalam keadaan segar bugar, belum sakaratul maut, kok rindu ingin bertemu dengan Allah, tentu bertentangan dengan sabda Nabi yang lain, la yatamanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu. Tidak boleh seseorang berandai-andai ingin mati, berharap-harap ingin mati. Tidak boleh. Kan bertemu Allah itu mati ya. Disinilah para ulama tahu hadis ini dipakai di mana, hadis ini dipakai di mana. Sebab kalau tidak akan bertentangan, kan nggak mungkin sama-sama sabda Nabi bertentangan, sama-sama firman Allah bertentangan, kan tidak mungkin. Ya, satu mengatakan bahwa orang yang baik adalah orang yang rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, cepat mati. Sementara di hadis lain dikatakan tidak boleh berharap-harap ingin mati. Ya,
Jawabannya tadi, satu dalam keadaan sakaratul maut, satu dalam keadaan segar bugar. Sama dengan sabda Nabi, barang siapa yang tidak berkeinginan berperang, malam yagzu walam yataqanna nafsuhu bil ghazwi, barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang, jihad, fahuwa famata fi syu'batil nifaq, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Jadi menurut hadis ini bahwa kita harus ingin minimal ada keinginan untuk berperang, berjihad. Sementara di hadis lain dikatakan, la tatamanna liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh perang gitu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh, tapi kalau sudah bertemu maka harus teguh, sabar, artinya siap berperang. Tapi jangan berharap-harap. Ini kan bertentangan. Satu mengatakan kita harus ingin berperang, satu mengatakan kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh. Di mana menjamak dua hadis ini, dua-duanya sahih. Tidak boleh yang satu dipakai, yang satu dibuang. Tariqatul tarjih. Tariqatul tarjih itu jalan terakhir, udah nggak ada jalan lagi. Ini masih ada jalan tariqatul jam'i. Menjamak, menggabungkan dua dalil itu. Jawabannya apa? Mirip dengan tadi, masalah waktu. Masalah waktu. Kapan kita disuruh ingin berperang? Sekarang ini. Dalam keadaan belum ada musuh. Kita disuruh untuk ingin berperang. Gitu. Kapan kita disuruh jangan berharap-harap ketemu musuh? Justru ketika detik-detik menjelang jihad. Detik-detik menjelang jihad, ketika pasukan Islam sudah bersiap untuk bertempur, di saat itu justru kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh. Loh kok begitu? Iya, kita ingin perang itu nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kita berharap perang itu nggak jadi. Jihad yang sudah detik-detik genderang perang dibunyikan, kita disuruh berharap agar perang itu nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Iya, karena musuh pada masuk Islam. Musuh pada masuk Islam, ya nggak jadi perang. Kita disuruh seperti itu. Ya, jadi ketika musuh sudah di depan mata, kita disuruh berusaha supaya gimana mereka masuk Islam dengan dakwah, sampaikan hujah, sampaikan dalil bahwa kalian berada dalam kesesatan. Satu-satunya agama yang benar yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian kekal di neraka selama-lamanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini terutama komandan pasukannya untuk besarkan perhatiannya terhadap masalah ini. Dan pasukan pun berharap ketika pasukan musuh orang-orang kafir pada masuk Islam, alhamdulillah, gitu, bukan kecewa lah pada masuk Islam nggak jadi perang. Ini udah latihan berbulan-bulan, udah gatel pengen nebas leher orang kafir, nah nggak jadi perang pada masuk Islam, ya, atau pada bayar jizyah. Masih ada dua kemungkinan kan? Ketika tidak berperang bisa masuk Islam, bisa bayar jizyah. Nah, begitu kira-kira ada di waktu. Nah, ini jelas bahwa yang dimaksud bertemu dengan Allah di sini adalah mati. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau bertemu dengan aku mati dengan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi, bi qurabil ard, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan satu apapun. Nah, ini muqayyad, ini takyid, ini syarat, harus dalam keadaan
bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, maka la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku datang, aku sambut, aku sambut engkau dengan ampunan bi qurabiha. Hanya kemana? Hanya ke al-ard. Al-ard, bumi tanpa tak marbuto tapi dianggap muannas. Ya. Aku akan sambut engkau dengan ampunan sepenuh bumi. Engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, aku sambut engkau dengan dosa sepenuh bumi. Selesai. Selesai. Ya. Mau bumi dan langit dikalikan 7, dikalikan 17, dikalikan 70, tapi Allah sambut dengan ampunan sebesar itu pula. Selesai. Ya. Sebaliknya ada orang berdosa cuman sebesar gunung atau setengah gunung atau sepertiga gunung, seperempat gunung, kan jauh lebih kecil dari bumi, tapi Allah tidak ampuni, ya disiksa, ya disiksa. Ya. Ini pentingnya ampunan, ini dahsyatnya ampunan. Maka yang sangat diharap-harapkan oleh Nabi adalah ampunan Allah. Mau dosa sebesar apapun, kalau Allah ampuni, selesai. Sebaliknya nggak terlalu besar dosanya tapi Allah nggak ampuni, ya siksa. Ya. Nah, maka kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Kita disunahkan untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, boleh. Wa atubu ilaih, boleh. Adapun habis salat 3 kali, Nabi hanya mencontohkan astagfirullah saja. Astagfirullah, 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 tanpa lafaz al-azim. Adapun di luar salat tentu bebas, kan gak ada contoh dari Nabi, terserah. Ya. Kalau yang sudah dicontohkan oleh Nabi seperti habis salat, kita harus contoh persis seperti yang Nabi contohkan. Ya, ini hadis terakhir yang dibawakan oleh beliau. Setelah itu beliau membawa masail. Sebelumnya beliau terangkan tentang wa hadza qayyidun azim wa qad yatahawanu bihi al-insan. Muqayyad ini terkait dengan syirik, artinya syarat bahwa yang akan diampuni oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertauhid, tidak syirik. Ini qad yatahawanu bihil insan. Banyak manusia yang menyepelekan, sementara ketika dia gunjing orang takut sekali, ini dosa. Sementara kalau dia utang gak bayar, takut sekali, dosa. Dia menyakiti hati orang, takut sekali, dosa, dan itu betul. Tapi dia tidak sadar, dia berbuat dosa yang jauh lebih besar dari itu semua. Apa? Syirik. Syirik. Dan umumnya tidak disadari oleh pelakunya. Maka dikatakan di sini, ana ghairu musyrikin wa huwa la yadri. Saya enggak musyrik. Saya bukan orang musyrik, saya tidak menyekutukan Allah. Dia enggak tahu. Enak aja syirik. Ini nenek moyang kami, kiai-kiai kami biasa seperti ini. Membikin sesaji, ditaruh di atas kuburan wali, di bawah pohon besar ini, batu besar ini, mata air ini. Yang kami baca tasbih, tahmid, tahlil, baca Al-Quran. Syirik dari mana? Berarti mereka tidak faham kaidah syirik itu apa.
Ya. Tentu mereka meletakkan sesaji di tempat-tempat tertentu. Adakah keyakinannya? Tentu. Mana mungkin tanpa keyakinan? Kalau tanpa keyakinan, barangkali bisa dikatakan gila dia. Iseng aja, nggak ada manfaat apa-apa sesaji. Enggak, iseng aja, ini kebiasaan aja dulu. Ini gila. Yang nggak gila apa? Udah kita makan rame-rame ini. Daripada diletakkan di sini kan lumayan ini. Ada combro misalnya, ada misro misalnya, ada ayam bakar misalnya, ayam bekakak misalnya, ada nasi. Dimakan kan lumayan itu. Makan bareng-bareng atau cari fakir miskin. Itu dibiarkan busuk, mubadir, ditaruh di bawah pohon, itu apa nggak gila? Kenapa mereka lakukan itu? Tentu ada keyakinan yang dengan sesaji ini maka bala tidak akan turun, gunung tidak akan meletus, tanah tidak akan longsor, banjir tidak akan datang. Ya, minimal mereka amanlah. Ini yang syirik di sini. Ya. Kan kita harus yakin bahwa yang bikin banjir atau enggak Allah, yang bikin gunung meletus atau tidak Allah, yang bikin tanah longsor atau tidak Allah. Ini sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Kan nggak ada kekuatan selain kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Orang yang meyakini seperti ini lalu masih pakai sesaji, berarti dia mengatakan kalau Allah ingin menyelamatkan satu penduduk, Allah lihat ada sesajinya enggak? Kalau ada sesajinya saya selamatkan. Kalau nggak ada sajiannya saya bikin tanah itu longsor. Ini saya kira nggak ada akal waras yang mengatakan seperti itu. Yaitu letak syirik di situ. Menjadikan sesuatu yang bukan asbab dijadikan asbab. Kenapa tanah ini longsor? Ya gimana nggak longsor? Nggak ada, udah miringnya hampir 80 derajat, dipaculin, ya, tidak ada tanaman yang besar, dengan sebab ini longsor. Syirik apa tidak? Insya Allah tidak syirik. Itu memang asbab, semua orang tahu. Kita diberi akal oleh Allah bahwa salah satu penyebab longsor itu nggak ada akar yang besar, misalnya nggak ada pohon besar, di situ malah dipaculin, ditaruhin padi atau apalah, ya. Banjir datang, tidak ada penahannya. Syirik? Tidak. Karena itu memang asbab. Ya, bahwa itu kehendak Allah, iya. Asbabnya apa? Digunduli itu tanah yang curam itu. Ya, itu tidak syirik. Yang syirik kalau mereka meyakini kenapa longsor? Karena tidak diberi sajen. Karena nggak ada sesaji yang ditaruh di sini, maka jadi longsor. Itu yang syirik. Bukan asbab dijadikan asbab. Ya. Kenapa dia jualan bangkrut mulu? Ya habis menghadapnya ke sono. Dia kan lahirnya Jumat Kliwon tuh. Mestinya kalau jualan jangan menghadap ke utara, tapi ke selatan. Ini yang syirik, kan nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya seperti itu, arah angin segala macam, ya. Itu syirik. Adapun yang memang asbab, dan insya Allah kita tahu kita diberi akal oleh Allah, tidak syirik. Kenapa jualannya nggak pernah laris, bangkrut terus? Ya karena harganya kemahalan, pelayanannya kurang bagus, tempatnya kurang strategis. Ini tidak syirik, memang asbab. Gitu ya. Fahubbul mali masalan bihais yulhi an ta'atillah minal isyraf. Beliau membawakan contoh mencintai harta yang berlebihan, mencintai pangkat jabatan yang berlebihan. Ini pun bagian dari syirik. Bagian dari syirik. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham.
Celaka para hamba-hamba dinar. Ada kata hamba. Berarti dinarnya itu sebagai Tuhan. Abd itu kan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ini Allahnya diganti dinar, Allahnya diganti dirham. Ya. Berarti ini termasuk bagian dari syirik. Ya. Menghamba kepada dirham, menghamba kepada dinar. Ini bagian dari syirik. Ya, sekarang kita masuk ke masail. Fihi masail. Masail jamak dari mas'alatun. Masalah-masalah. Atau bisa juga fawaid. Yang pertama, sa'atu fadlillah, luasnya karunia Allah. Siapa yang ingin mengukur seberapa karunia Allah, fadlullah, maka tidak akan sanggup. Saking luasnya, saking banyaknya. Ya. Kalau karunia Allah itu tidak luas, tapi sempit, sedikit, barangkali nggak sampai separuh, mungkin seperempat, mungkin seperlima, mungkin sepersepuluh manusia yang masih tinggal di muka bumi ini. Seandainya karunia Allah itu sedikit, sempit. Kenapa luar biasa manusia hidup di muka bumi dengan penuh kesenangan, ketentraman, kesejahteraan dan seterusnya? Karena karunia Allah itu luas sekali. Mana yang terbesar? Adkhalahumallahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal dia. Jangan salah paham dengan kalimat ala ma kana minal amal, berdasarkan amal dia. Jangan salah paham, oh berarti kita masuk surga karena amal kita. Ini salah paham. Jangankan kita, Nabi saja mengakui, insya Allah kelak aku akan masuk surga bukan karena amalku. Itu Nabi SAW, apalagi kita. Jadi kita insya Allah akan masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Bukan karena amal. Lalu apa maksud hadis tadi? Adkhalahumallahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal dia. Maksudnya surga yang mana? Gitu. Surga kan bukan satu tingkatan. Ada Firdaus, ada Aden, ada Jannatul Ma'wa dan seterusnya. Itu tergantung amal dia. Amalnya begini-begini, oh surga Aden. Amalnya begini-begini, oh Firdaus. Amalnya begini-begini, oh surga ini, oh tingkatan ini. Gitu. Adapun masuk surganya karena rahmat Allah. Gimana karena amal kita, orang Allah telah tulis kita akan masuk surga sebelum kita beramal, ya kan? Kan surga neraka kita sudah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah ketika kita belum lahir. Bukan belum lahir, belum di rahim ibu, berarti masih di sulbi ayah, bahkan masih di sulbi Adam.
Adam. Sudah Allah tentukan. Allah usap punggung Adam sekali, lalu Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Allah usap lagi sekali lagi, dan Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Berarti Allah telah tetapkan surga neraka manusia ketika kita semua masih ada di sulbi Adam. Sementara kita semua belum amal. Maka bagaimana orang mengatakan seseorang masuk surga berdasarkan amal? Orang belum beramal. Surga yang mana itu baru tergantung amal kita. Ya. Siapa yang ingin surganya sama dengan surga Rasulullah? Siapa yang ingin berdekatan, bertetanggaan dengan Rasulullah nanti di surga? Ada amal-amal tertentu. Apa? Salah satunya memelihara anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di surga begini. Dekat sekali, ya. Antara jari telunjuk dengan jari tengah kan dekat sekali. Beliau menggambarkan kedekatan beliau kelak dengan orang-orang yang kafilul yatim. Kafil ini bukan hanya memelihara di rumah, tentu itu yang terbaik. Seandainya anak yatim ini tetap di rumah mereka masing-masing, tapi kita bantu, kita biayai, kita nafkahi sekolahnya, makannya, dan seterusnya, ini pun termasuk insya Allah. Nah, kita akan mendapatkan janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertetanggaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Nabi surga pertengahan, apalagi surga paling bawah. Nabi pasti surga Firdaus, surga teratas yang atapnya adalah langsung arsy Allah. Ya. Berdasarkan amal kan. Di depan mata dia ada anak yatim, mungkin depan rumahnya, atau masih saudara, keponakan misalnya, sepupu misalnya. Uang dia banyak, tapi dia nggak mau bantu, malah pura-pura nggak tahu. Ya jangan berharap surganya sama dengan surga Nabi SAW, berdekatan, bertetanggaan dengan Nabi SAW. Ya jangan berharap dari sisi situ, ya. Ada lagi seseorang yang ditawari oleh Nabi. Karena Nabi berterima kasih sudah disiapkan air wudu untuk qiyamul lail. Lalu Nabi menawari, ya, engkau mau apa? Engkau mau apa? Ya. Maksudnya akan didoakan oleh Nabi SAW. Doa beliau mustajabah insyaallah, ya kan? Nah, kita akan melihat bagaimana contoh para sahabat. Sahabat ini demi ditawari oleh Nabi mau apa, ya, itu enggak kepikiran kaya, enggak kepikiran berpangkat, enggak kepikiran. Kalau kita barangkali ditawari seperti itu langsung, ya doakan ya Nabi, saya murah rezeki ini, dagangan saya laris ya Nabi, ya, doakan apa saya diterima di kerjaan ini, ya. Nah, mungkin kalau kita, ya, kepikirannya itu umur panjang, sehat. Orang ini nggak kepikiran itu semua.
Dia langsung demi ditantang oleh Nabi, ditawari oleh Nabi agar didoakan oleh Nabi, minta apa? Langsung, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku berharap, aku mohon, aku nanti di surga dekat dengan engkau. Ya, ini bukan Abu Bakar ya, ini bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Zubair, bukan Tolha. Ya, kita nggak bisa bayangkan seperti apa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Zuhudnya terhadap dunia, tamaknya terhadap akhirat. Sementara kita terbalik. Kita begitu zuhud terhadap akhirat, kita begitu tamak terhadap dunia. Kalau mendengar kata uang, niagaan, karir, semangat sekali kita. Kalau mendengar pahala, kita tidak begitu antusias. Jauh berbeda dengan para sahabat. Maka wajar kalau para sahabat justru dunianya diangkat tinggi-tinggi. Allah, musuh para sahabat direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah, karena mereka betul-betul mencari akhirat, tidak seperti kita. Nah, Nabi memberikan syarat, fa'inni ala mas'alatika bi kasratis sujud. Ya, mudah-mudahan. Tapi tolong bantu untuk mewujudkan keinginan engkau berdekatan, bertetanggaan denganku nanti di surga dengan cara memperbanyak sujud. Maksudnya sholat sunnah. Nggak mungkin sholat wajib. Sholat wajib yang nggak bisa diperbanyak. Ya sudah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak lebih dari itu ya. Ya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang dimaksud memperbanyak sholat tentu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, doa, dan seterusnya. Maka luar biasa sholat ini. Jika ada kesempatan untuk sholat duha, kenapa memilih ngobrol? Kenapa memilih santai-santai? Jika ada kesempatan sholat qobliyah, ba'diyah, jika ada kesempatan sholat apapun, kan sabda Nabi itu bukan hanya untuk dia, untuk kita semua. Bukan khusus dia. Kalau khusus dia ngapain diriwayatkan? Ya kan? Kan kaidahnya seperti itu. Ketika Allah dan Rasulnya berbicara kepada satu orang, itu adalah pembicaraan Allah dan Rasulnya untuk seluruh manusia. Ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu kepada satu orang, larangan itu untuk seluruh manusia. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kepada satu orang, maka perintah itu untuk seluruh manusia, kecuali ada dalil khusus. Ketika tidak ada dalil khusus, maka untuk seluruh manusia. Ya, ada dalil khusus, misalnya seorang sahabat yang terlanjur memotong hewan kurban sebelum salat Id. Sebelum salat Idul Adha, dia sudah motong. Dia belum tahu kalau memotong hewan kurban itu harus setelah salat Id. Ketika Nabi tahu, Nabi mengatakan, ulang, tidak sah. Ya, ulang, tidak sah. Kata sahabat ini, insya Allah aku ulang ya Rasul, tapi aku tidak punya musinnah. Aku cuma punya jada'ah. Kambing-kambingku yang umur 2 tahun lebih habis musinnah, udah nggak ada lagi. Saya hanya punya jada'ah 2 tahun kurang. Kita nggak punya istilah, bahasa Indonesia nggak punya istilah ya. Kambing umur sekian namanya apa, kambing umur sekian namanya apa, ya kan? Mau gede, mau kecil, mau tua, mau muda, kambing semua kan namanya kan? Paling domba beda jenisnya, gitu.
Kalau Jawa masih mending ya, ada wedhus, ada cempe ya kan, ada sapi, ada pedet ya, masih mending. Itu bahasa daerah ada ya, gede, kecil. Bahasa Indonesia kan nggak ada ya. Mau sapi, mau kebo, mau kambing ya sama aja, mau kecil mau dalam bahasa Arab sampai tahunnya aja ada istilahnya. Kurang dari 2 tahun jaza'ah, lebih dari 2 tahun musinnah ya. Ada istilah lain unta, luar biasa bahasa Arab. Maka bukan kebetulan Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan kebetulan, Allah sengaja. Termasuk Nabi lahir sebagai orang Arab, bukan kebetulan, tapi sengaja, sudah diatur oleh Allah. Nah, kata Nabi, boleh berkorban dengan jaza'ah kurang dari 2 tahun, tapi ini khusus engkau dan ini yang terakhir. Berarti kan kekhususan. Maka selain orang itu tidak boleh, tidak sah, karena Nabi berbicara dengan kekhususan. Khusus engkau, selain engkau tidak boleh. Maka kambing yang boleh kita potong harus yang di atas 2 tahun musinnah. Kecuali domba. Domba boleh kurang dari 2 tahun. Yang kedua, الثانية قصرة ثواب التوحيد عند الله. Pahala tauhid di sisi Allah itu kasratun, banyak sekali, lebih banyak dari sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dikumpulkan. Lebih banyak tauhid la ilaha illallah. Mana dalil? Yang kita baca waktu itu sebelum hadis terakhir tadi ya. Apa? Masih ingat? Seandainya langit dan seluruh isinya ditambah dengan bumi dan seluruh isinya, diletakkan di satu anak timbangan. Timbangan kan begitu ya, timbangan zaman dulu, termasuk zaman Nabi SAW kan begitu timbangan itu. Di kifah yang satu, di anak timbangan yang satu, diletakkan 7 langit berikut isinya. Isi langit ada apa? Kita bisa lihat bintang-bintang yang jutaan, termasuk malaikat, termasuk Jibril, Mikail. Itu kan isi langit. Ada di mana Jibril, Mikail kalau bukan di langit? Ya kan? Bukan di arsy. Arsy jauh di atas langit. Tidak ke situ Jibril, Mikail. Ke Sidratul Muntaha saja Jibril belum pernah. Nabi yang pernah. Nabi pernah berada di satu tempat teratas, di mana Jibril saja belum pernah sampai ke tempat itu. Di mana di tempat itu, jika Allah masih menulis, maka terdengar deritan tinta itu ya. Paling tinggi ya, Jibril belum pernah sampai ke situ ya. Jibril di langit, itulah isi langit yang luar biasa. Berapa juta ton, berapa miliar, berapa triliun ton, nggak bisa kita bayangkan ya. Berikut bumi. Ada apa bumi? Kita lihat. Ada gunung-gunung, ada segala macam. Itu diletakkan di satu kifah, satu anak timbangan. Di kifah yang satunya lagi diletakkan apa kemarin? Diletakkan kalimat la ilaha illallah.
Berat kemana? Berat ke la ilaha illallah. Kayak apa? Kayak apa pahala tauhid? Kayak apa kebaikan tauhid? Mengalahkan isi langit, isi bumi. Gimana dakwah tauhid mau disepelekan, dikalahkan dengan dakwah persatuan umat, dakwah ekonomi umat, dakwah akhlak dan seterusnya, lalu dakwah tauhid ditinggalkan? Ini bodoh sekali. Ini bodoh sekali. Memang nggak menarik. Dakwah tauhid nggak menarik, itu terus. Beda dengan dakwah siasat syariah, ekonomi umatmu, ini menarik, antusias. Gitu. Tapi Allah wajibkan kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk sabar 13 tahun belajar tauhid sebelum yang lainnya. Nah, tauhid memang sangat luar biasa. Yang ketiga, takfiruhu ma'a dzalika lidz-dzunub, menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Ini keutamaan yang berikutnya. Berzina dia, minum khamr dia, berjudi dia, bahkan sebagiannya meninggalkan sholat, meninggalkan saum. Tapi dia bertauhid. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Insya Allah ada ya. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada hadis di tokoh itu. Ya kan? Nggak ada. Mungkin kita nggak kebayang mosok sih. Bertauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tapi nggak sholat, nggak puasa, malah berzina, minum khamr, berjudi, nggak kebayang. Tapi ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada hadis di toko. Ya. Jadi betul-betul dia tidak punya kebaikan. 99 gulung itu, yang satu gulungnya ketika dihamparkan maka sejauh mata memandang. Isinya apa? Isinya apa? Dosa semua. Nggak ada kebaikan di dalamnya. Ya zina, ya minum khamr, ya berjudi, ya membunuh, ya berbohong, ya memfitnah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Orang nggak ada kebaikan. Nggak ada kebaikan. Ya. Tapi orang ini punya satu kartu di toko. Isinya la ilaha illallah. Dan dia tahu apa itu la ilaha illallah. Dan dia yakini apa yang dia ketahui, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia yakin betul dengan la ilaha illallah itu. Ya, ternyata dengan satu kartu itu, dengan keyakinan la ilaha illallah itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Gimana kita mau menyepelekan dakwah tauhid itu? Sekali lagi, ini ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada hadis di toko. La ataituka biqurabiha maghfiratan, walaupun sepenuh bumi dosa yang engkau bawa di hadapanku, tapi engkau tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan aku, maka aku sambut engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Habis, impas, nol. Ya, ampunan Allah luar biasa. Itu. Fal insanu qad taglibuhu nafsuhu ahyanan fayaqa'u fil khataya. Namanya manusia ya. Tidak mungkin manusia tidak pernah berbuat dosa. Mungkin minum khamr, mungkin berzina, mungkin berjudi, manusia, bukan malaikat.
Fayaqa'u fil khataya, dia jatuh ke dalam dosa itu. Lakinnahu mukhlisun lillah fi ibadatihi wa ta'atihi, tapi dia ikhlas. Ikhlas yang dimaksud murni, betul-betul bertauhid. Fi ibadatihi wa ta'atihi, dalam ibadah, dalam taat dia murni karena Allah. Fahasanatu tauhidi tukaffiru anhul khataya idza laqiyallaha biha, maka dengan tauhid itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Luar biasa keutamaan tauhid, ya. Maka jangan pernah bosan belajar tauhid, walaupun diulang-ulang. Tipis sekali, mana ada kitab tauhid itu berjilid-jilid. Paling sarahnya berjilid-jilid, ya. Kitab tauhid yang ditulis oleh para imam, yang diantaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi tebal kan syarahnya. Kitab tauhid yang ditulis oleh beliau, yang ditulis oleh Ibnu Huzaimah dan lain-lain, tipis. Karena memang materi tauhid itu kan sedikit. Materi tauhid itu sedikit. Beda dengan materi fikih. Fikih masalah sholat udah puluhan, mungkin ratusan hadis. Belum masalah wudu, belum masalah tayammum, belum masalah haji, umrah, masalah jual beli. Maka berjilid-jilid besar masalah fikih. Majmu' Syarah Muhadzab, berapa jilid itu? Ya, masalah fikih berjilid-jilid. Maka belajar fikih mengasyikkan, gitu ya. Belajar tauhid kadang saya harap antum masih ingat bagaimana permintaan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, yang sudah mulai jenuh, bosan, kok tauhid lagi, ya. Ternyata dites dengan sebuah kasus nggak lulus, ya. Awalnya mereka minta kasih pelajaran yang lain, jangan tauhid terus. Inilah para ulama tahu mana yang perlu zaman ini, waktu ini, mana yang lebih perlu. Para ulama tahu, yang betul-betul ulama tahu, yang bukan ulama tidak tahu. Umat sedang gelap dalam masalah tauhid, apalagi asma wa sifat. Rata-rata mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, dan seterusnya. Malah asyik berbicara tentang fikih, asyik berbicara tentang persatuan umat, asyik berbicara tentang siasat syar'iyah, ya. Itu bukan ulama yang sesungguhnya. Ulama yang sesungguhnya dia tahu penyakit kaum muslimin apa ini, apa yang seharusnya harus didakwahkan, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Dan berisiko tentunya, dan risiko itu sudah beliau alami sampai hari ini, ya. Kita nggak bisa ngitung berapa juta kaum muslimin yang mencaci maki beliau, menjelek-jelekkan beliau. Coba kalau beliau nggak usah belajar ngajak tauhid, udah fikih aja, insya Allah nggak dicaci maki, ya kan? Ar-rabi'ah, yang keempat, tafsirul ayati allati fi suratil an'am. Tafsir dari surat Al-An'am yang awal dulu, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman, mereka lah orang-orang yang akan masuk surga. Para sahabat kaget, para sahabat berat, para sahabat ngeri, ya. Berarti
Berarti kalau berbuat dosa nggak mungkin masuk surga. Kalau pernah minum khamar sekali nggak mungkin masuk surga, karena itu zalim kan. Maksiat itu kan zaliman kan. Itu. Apalagi yang zalim, jelas-jelas zalim kepada sama manusia, pernah mukul orang, pernah nendang orang, pernah mengambil harta orang, nggak mungkin dong masuk surga. Karena alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Harus orang-orang itu beriman dan keimanan itu tidak tercampur dengan kezaliman. Sementara kita pasti pernah berbuat zalim. Berat para sahabat memahami ayat ini. Dikiranya orang yang berbuat dosa nggak mungkin masuk surga. Ya, disinilah perlunya tafsir. Yang paling tahu tentang isi ayat Al-Quran adalah Allah dan Rasulnya. Rasul yang tahu. Maka demi mendengar para sahabat berbicara seperti itu, Nabi mengatakan, alam tasma'u qawla ar-rajulis salih. Tidakkah kalian dengar ucapan seorang laki-laki saleh? Siapa namanya? Siapa namanya? Bukan Nabi ya. Tapi laki-laki saleh dipuji oleh Nabi SAW dan sudah meninggal. Ya, mungkin ratusan ribuan tahun yang lalu. Luqmanul Hakim. Luqman. Ada di surat Luqman. Inna syirka ladzulmun azim. Bahwa kezaliman yang dimaksud adalah syirik, bukan zina, bukan khamar, bukan judi, bukan mukul orang, nendang orang, dan mencuri dan seterusnya, bukan, tapi syirik. Orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan syirik, mereka itulah yang akan masuk surga. Kalau orang beriman tapi syirik juga, ya nggak mungkin masuk surga. Ya, percaya ada Allah, percaya. Percaya Allah itu satu, percaya. Percaya ada malaikat, percaya. Percaya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, percaya. Percaya Allah itu bersemayam di atas arsy, wah ini nggak percaya saya. Percaya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, wah ini saya nggak percaya. Itu tercampur antara keimanan dengan syirik, tentu tidak akan diterima. Ada kan bagian dari syirik ya kan. Ada tauhid rububiyah, berarti ada syirik rububiyah, pasti. Langit yang menciptakan Allah, kalau bumi bukan. Nah ini syirik rububiyah. Hujan Allah yang menurunkan, tapi hujan bisa ditahan oleh manusia, bukan Allah. Nah, ini syirik rububiyah. Ya. Allah bukan satu-satunya yang berhak diberi persembahan. Nah, ini syirik uluhiyah. Ya. Allah tidak bersemayam di arsy. Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah tidak membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah belum pernah turun ke langit dunia. Nah, ini syirik asma wa sifat. Ya. Syirik lawan kata tauhid. Dan yang diambil dari pelajaran Luqmanul Hakim banyak. Yang terbesar syiriknya itu, yang terbesar tentang tauhid. Beliau tidak syirik, itu yang terbesar. Bahwa harus berbakti kepada orang tua, ya. Tapi yang terbesar dari
pelajaran Luqmanul Hakim, nasihat Luqman kepada anaknya itu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Itu yang terbesar. Adapun yang lainnya, jangan sombong, ya, jangan bersuara keras dan seterusnya. Ini semuanya di bawah tauhid. Pelajaran terbesarnya adalah tentang tauhid. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?